Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fajar Setiobudi, NIM 1011810003. Saya di sini mengerjakan tugas UAS dari SEMBIS, yaitu membuat video dari bab 1 sampai bab 3. Jadi ini judul saya, yaitu pengaruh brand ambassador Shopee X Jackie Chan terhadap keputusan pembelian di Shopee jadi kasus pada pengguna Shopee di Kota Gresik. Dan pembimbing saya itu Bu Rosa Riantiana. Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sekarang ini, terutama kemajuan teknologi dalam kehidupan sekarang ini. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sekarang, terutama kemajuan teknologi di bidang informasi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen, seperti perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya beberapa e-commerce yang merupakan sebuah situs belanja online yang memudahkan manusia untuk membeli atau menjual barang atau tanpa harus keluar rumah. E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan membawa browser web untuk melakukan pembelian dan menjual barang atau jasa menurut Pearson 2008. Pengertian e-commerce menurut Loudon dan Trevor 2011-9 merupakan sebuah proses transaksi di mana pembeli dan penjual melakukan interaksi secara elektronik menggunakan perangkat seperti handphone ataupun komputer di bawah kendali perusahaan. Pada umumnya, suatu bisnis selalu memilih toko atau public figure yang populer atau menjadi pujaan masyarakat karena keberhasilan atau perilaku perusahaan idola di bidangnya. Kehadiran brand ambassador seperti Cristiano Ronaldo, di mana ia dipilih sebagai ikon untuk mewakili produk atau perusahaan yang dimaksud dalam hal ini adalah perusahaan Shopee. Produk dan bentuk identitas perusahaan yang digunakan untuk menilai tokoh pun sebagai brand ambassador adalah menggunakan model Fishcup. Jadi model ini akan menyesuaikan karakter selebriti dengan objek yang hendak dicapai. Fishcup sendiri terdiri dari 4 unsur, yaitu visibility, credibility, attraction, dan power. Visibility sendiri memiliki dimensi seberapa jauh popularitas seorang selebriti. Credibility berkenaan dengan pengetahuan selebriti mengenai produk yang dipasarkan. Attraction lebih menitik beratkan pada daya tarik selebriti itu sendiri. Dan power adalah kemampuan selebriti dalam menarik konsumen untuk membeli. Royan 2005. Meluasnya penggunaan aplikasi Shopee tidak hanya mendapatkan reaksi yang menyenangkan dari masyarakat Indonesia. Stimulus yang diberikan oleh perusahaan Shopee dalam bentuk iklan yang disampaikan oleh brand ambassador dalam hal ini adalah Jackie Chan, memberikan persepsi dari masyarakat yang menonton sehingga menghadirkan pemahaman atau gambaran tentang citra perusahaan Shopee. Benoit 2007 mengatakan citra adalah suatu gambaran tentang mental, ide yang dihasilkan oleh imajinasi atau kepribadian yang ditujukan kepada publik oleh seseorang, organisasi, dan sebagainya. Perusahaan yang mempunyai citra baik di mata konsumen, produk dan jasanya relatif lebih bisa diterima konsumen daripada perusahaan yang tidak mempunyai citra. Meskipun Shopee gencar melakukan promosi dengan berbagai cara, salah satunya brand ambassador bahkan lebih gencar dengan para pesaingnya, akan tetapi Shopee belum bisa menguasai pasar secara keseluruhan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa Shopee gagal menguasai pasar dengan pesaing barunya, yaitu Tokopedia, melihat di latar belakang yang telah dilakukan peneliti. Nah, saya tertarik melakukan penelitian dan peninjauan lebih mendalam tentang pengaruh brand ambassador Shopee X Jackie Chan terhadap keputusan pembelian di Shopee, seperti kasus pada masyarakat Gresik. Dan ini rumusan masalah penelitiannya, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh visibility Jackie Chan terhadap keputusan pembelian di masyarakat Gresik. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kredibilitas Jackie Chan terhadap keputusan pembelian di Shopee pada masyarakat Gresik.
Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh attraction Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan di masyarakat Gresik. Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh power Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan Shopee pada masyarakat Gresik. Selanjutnya yang nomor 5, apakah terdapat pengaruh visibility, credibility, attraction, dan power Jackie Chan secara simultan terhadap keputusan pemilihan Shopee masyarakat Gresik. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh untuk mengetahui pengaruh visibility Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan di Shopee pada masyarakat Gresik, untuk mengetahui pengaruh credibility Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan di Shopee pada masyarakat Gresik, untuk mengetahui pengaruh attraction Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan di Shopee pada masyarakat Gresik, untuk mengetahui pengaruh power Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan di Shopee pada masyarakat Gresik, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh visibility, credibility, attraction, dan power Jackie Chan secara simultan terhadap keputusan pemilihan di Shopee pada masyarakat Gresik. Dan ini konsep penelitiannya, yaitu X1 visibility, X2 credibility, X3 attraction, X4 power, dan Y keputusan pemilihan. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Menurut Sugiono 2012, bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlangsung pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Ini hipotesis penelitiannya. H1, terdapat pengaruh visibility Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan masyarakat Gresik. H2-nya terdapat pengaruh credibility Jackie Chan terhadap masyarakat Gresik. Yang tiganya terdapat pengaruh attraction Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan Shopee pada masyarakat Gresik. Dan H4-nya terdapat pengaruh power Jackie Chan terhadap keputusan pemilihan di Shopee pada masyarakat Gresik. Dan H5-nya terdapat pengaruh visibility, credibility, attraction, dan power Jackie Chan secara simultan terhadap keputusan pemilihan di Shopee masyarakat Gresik. Untuk metode penelitiannya ada dua, yaitu sumber data primer yang dapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Umar 2009, dan saya mengambil populasi dan sampel, itu menurut Sugiono 2004, yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi adalah masyarakat yang menggunakan Shopee di Kota Gresik. Untuk teknik analisis datanya, yaitu analisis data deskriptif, yaitu statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi. Sugiono 2016. Lanjutnya ke uji hipotesis, uji normalitas, dan intermodel menggunakan SPSS. Untuk landasan teori saya mengambil dua. Yang pertama itu brand ambassador. Brand ambassador yaitu para individu yang memiliki pengetahuan dalam mengenai perusahaan dan mereka juga memiliki kemampuan untuk mengkomunikasi nilai merek perusahaan kepada para pelanggan dini. Ini 2015. Menurut Wang dan Haryanja 2016, istilah brand ambassador merupakan pendukung sebuah merek atau pendukung yang biasanya menggunakan selebriti dan dipilih secara bergantian. Brand ambassador juga biasa disebut dengan juru bicara perikanan dan model promosi. Dalam aktivitas pemasaran, penggunaan selebriti dalam iklan sebaiknya diabolis menggunakan model Fishcap. Presenter Effect in Advertising. Model Fishcap dari John R. Rochester yang memiliki 4 dimensi Kertamukti 2015 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu visibility, seberapa jauh popularitas dan citra diri seorang selebriti yang mewakili produk. Yang kedua, credibility, sejauh mana keahlian dan objektivitas sang selebriti. Yang ketiga, attraction, tingkat disukai audiens, dan tingkat kesamaan dengan personality yang diinginkan oleh penggunaan produk. Dan yang keempat, power, secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan selebriti dalam menarik konsumen untuk membeli. Dan yang kedua, saya mengambil keputusan pembelian. Keputusan pembelian dirasakan sebagai tahapan yang bercabang apakah konsumen memiliki untuk membeli atau memilih tidak membeli produk karena alasan berbagai hal, dijelaskan Kotler dan Armstrong. Yang pertama yaitu pemilihan produk atau jasa.
yaitu mengapa konsumen memilih produk dan jasa untuk mengetahui kebutuhan yang dipengaruhi oleh kualitas, harga, dan diferensi. Yang kedua, pemilihan merek, yaitu pemilihan merek sebagaimana suatu merek memposisikan dirinya di dalam bentuk konsumen meliputi citra image mereka yang unik dari sebuah produk atau jasa yang menimbulkan kepercayaan dan konvensional. Dan yang ketiga, pemilihan waktu, yaitu satu unsur terpenting bagi konsumen untuk membeli satu produk atau jasa. Dan yang keempat, pilihan metode atau cara pembayaran konsumen harus mengambil pilihan tentang metode pembayaran produk yang dibeli. Selanjutnya itu penelitian dahulu, saya mengambil dari Jani dan Roxen 2020 dan Selma Bertari Gultom dari Devs 2019. Dan ini daftar pustakanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.